itu kan mewakili kepentingan bangsa dan negara, mewakili kepentingan seluruh rakyat. Dan aspirasi berkaitan dengan kepastian apakah kita pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu, itu kan menjadi pertanyaan bagi seluruh rakyat, segenap rakyat, bukan hanya menjadi pertanyaan dan kerisauan Rizwan Nasihwalan, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal Fadila. Nah, saya juga sudah konfirmasi tentang dukungan ini kepada 3 pihak ya. Kebetulan saya berkomunikasi dengan Roy Suryo, juga Rizal Fadila, termasuk kepada Rizwan Nasihwalan, dan ketiganya mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih atas dukungan banyak pihak tadi, dan update terakhirnya juga saya kasih sudah di atas 200 dan hari ini sudah naik terus 250-an. Ini ada berita menarik ya, ada hal yang menarik mengenai dampak dari pengaduan 4 orang yang diterima diterima UGM ya dalam tanggal 15, yaitu Rizwan Nasihwalan ya, kemudian Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, dan kemudian Rizal Fadila. Jadi 4 orang ini orang yang berhadapan dengan baik rektoran maupun dekanan UGM. Ternyata mereka dilaporkan ya. Dan hanya dalam jangka waktu 1 hari setelah dilaporkan, ternyata muncul dukungan yang tidak main-main ya, dari advokat, aktivis, ulama, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya sampai saat ini ya, saya mendapatkan forwardnya itu sudah 236, tidak hanya dari Jakarta tapi juga ada yang dari luar Jakarta. Jadi tokoh-tokoh yang menyatakan mendukung 4 orang tersebut sebagaimana tertulis di sini ya. Update 230 nama telah mencantumkan, pastikan nama Anda ada dalam daftar dukungan untuk aktivis melawan kezaliman. Jadi gitu ya, aman, aktivis melawan kezaliman, disingkat aman ya. Babak baru kasus ijazah Jokowi sampai pada tahap kriminalisasi. Dr. KMRT ya, Roy Suryo, Noto Diprojo, MKes, Dr. Eng Rizwan Nasihwalan, ST, MT, kemudian MN ya, Master Engineer ya, Rizal Fadila SHMA, dan Dr. Tifauza Tiasuma MSc dikabarkan telah dilaporkan ke polisi oleh Pemuda Patriot Nusantara. Laporan diajukan ke Polres Metro Jakarta Pusat kemarin ya, Rabu 23 April 2025, dan pasal yang digunakan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Laporan ini tidak lepas dari bergulirnya kasus ijazah palsu Jokowi yang ramai kabarnya seantero negeri. Untuk memberikan dukungan dan konfirmasi berada di jalur perjuangan, mohon cantumkan nama dalam daftar berikut: daftar advokat, _tokoh, _ulama, _aktivis yang mendukung Roy Suryo, Rizwan Nasihwalan, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa. Jadi di sini tercatat ada Ahmad Hosinuddin ya, kemudian Dr. Marwan Batubara, kemudian Sutoyo Abadi dari Kajian Merah Putih ya, kemudian juga advokat Kurnia Tri Royani, kemudian juga ada Bunda Mary ya, kemudian ada Azam Khan advokat, ada advokat Juju Purwantoro, ada advokat
Herman Kadir, kemudian ada juga akademisi dari UIN Jogja Muhammad Kirzin ya. Kemudian ada juga seorang aktivis Medi Juniarto ya. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Makassar juga ya. Kemudian juga ada Dr. Julia Satari. Kemudian siapa lagi ya? Ada banyak pokoknya. Yang jelas kalau kita lihat purnawirawan ada juga di sini ya. Ada Ustadz Andri Kurniawan ya. Kemudian ada Om Lim atau HM Mursalim. Kemudian ada Profesor Widi Apratikto. Kemudian ada siapa lagi ini? Yang jelas banyak ya. Coba kita lihat ada. Kita lihat ada Kolonel TNI Purnawirawan Alan Sahar Harahap. Ada Kolonel TNI Purnawirawan M. Nur Saman ya. Ada Laksamana ya. TNI Purnawirawan Widiarto, kemudian ada Bitor Suryadi, kemudian dari BDIP ya, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kolonel TNI Purnawirawan Sugeng Waras ya, kemudian ada aktivis Muslim Arbi, kemudian siapa lagi nih? Ada dari LBH Masumi, kemudian ada Dr. Ahmad Yani ya, SHMH. Kemudian ada siapa lagi ini ya. Jadi sobat era sekalian banyak ya. Ada Kiai Haji Ahmad Rasim dari Banten. Beberapa ulama Banten juga ikut mendukung. Kemudian ada banyak ya. Ada kemudian ada Purnawirawan TNI Ali Wardana. Macam-macam ya. Jadi tinggal dilihat saja. Kemudian ada emak-emak yang aktivis ya. Cuma menyebutkan nama panggilan saja. Ada Kolonel TNI Purnawirawan Didi Rohendi. Kemudian ada Ruslan Buton ya. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Kun Priambodo. Banyak ya. Ada Kolonel TNI Purnawirawan D. Supardan. Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid ya dari Purwokerto. Kemudian Purnawirawan TNI Ruslan Usman ya. Kemudian macam-macam ya. Jadi saudara sekalian, yang jelas ini terus akan bertambah. Ada M. Sukri Fadoli juga ya dari Toko Yogyakarta, Ustadz ya. Kemudian macam-macam. Jadi saudara sekalian, ini akan terus bertambah. Dan saya tidak tahu ya sampai berapa orang, yang jelas ini baru 1 hari. Dan ini sepertinya civil society bergerak ya untuk melawan katakanlah kriminalisasi seperti ini. Nah coba saya ingin menelpon rekan Ahmad Hozinuddin ya. Karena namanya tertera pertama dan saya bukan khawatir, saya lihat ini nomor telepon yang ini nomor telepon dia mungkin ya. Coba kita lihat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, Ahmad Hozinuddin ya. Ya betul Bang. Ini saya lagi live ya mengenai sudah 236 advokat, aktivis, ulama, purnawirawan TNI yang dukung 4 orang yang dijadikan sasaran ya, yang dilaporkan ke Polres ya kalau nggak salah ya, Polres Metro ya. Betul, Jakarta Pusat. Ya ini ada yang mendukung 4 orang ini ya, Respons Sianipar, Roy Suryo, Rizal Fadila dan Dr. Tifa Wuzatia Suma. 236 yang saya dapat dari WA yang beredar ya. Nah, nama Anda Bro Hozinuddin itu nomor 1. Jangan-jangan Anda yang menginisiasi ini. Bisa dijelaskan ke saya enggak? Ya betul sekali Bang. Memang ya. Saya dengan sejumlah kawan-kawan advokat menginisiasi untuk mengumpulkan dukungan bagi
Ini pejuang-pejuang kita ini ya, Rismon Syanipa Siholan, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan termasuk Rizal Fadila. Ini pejuang-pejuang kita, jadi kita harus backup penuh, tidak boleh mereka berjuang sendirian. Karena sejatinya yang mereka lakukan itu kan mewakili kepentingan bangsa dan negara, mewakili kepentingan seluruh rakyat. Dan aspirasi berkaitan dengan kepastian apakah kita pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu, itu kan menjadi pertanyaan bagi seluruh rakyat, segenap rakyat, bukan hanya menjadi pertanyaan dan kerisauan Rismon Siholan, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal Fadila. Nah, saya juga sudah konfirmasi tentang dukungan ini kepada 3 pihak ya. Kebetulan saya berkomunikasi dengan Roy Suryo, juga Rizal Fadila, termasuk kepada Rismon Syanipa Siholan, dan ketiganya mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih atas dukungan banyak pihak tadi, dan update terakhirnya juga saya kasih sudah di atas 200 dan hari ini sudah naik terus 250-an. Belum sempat saya rekap semua begitu, karena kan ya secara berkala saya rekap, saya edarkan lagi, dan selalu ada saja ya yang masuk lagi ke nomor kontak. Memang itu nomor HP saya, dan kemudian saya input sebagai pihak-pihak yang berada bersama pejuang-pejuang kita ini. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin juga sampaikan agar ya penyidik tahu bahwa persoalan ini bukan hanya terhadap 4 orang, sehingga tidak kemudian menganggap bisa melakukan tindakan apa berdasarkan kewenangannya, karena ada kontrol publik, kontrol masyarakat. Dan sebenarnya kami sangat menyayangkan ini Polres Jakarta Pusat itu menerima laporan orang-orang yang tidak jelas ini, karena asas penyelidikan perkara pidana itu kan yang paling asasi itu kan based on locus delicti atau TKP-nya. Kita kan tahu bahwa TKP-nya ini kan di Solo dan Yogyakarta. Itu pula yang disampaikan oleh pelapor yang mengaku sebagai pemuda patriot Nusantara itu. Tapi kenapa laporan yang dilaporkan melalui Polres Jakarta Pusat itu kok diterima? Padahal yurisdiksi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan seorang penyidik yang bekerja di ruang lingkup Polres Jakarta Pusat itu hanya melingkupi daerah wilayah Polres Jakarta Pusat. Tidak bisa dia kemudian menyelidiki kasus yang ada di Solo. Nah, saya khawatir ini adalah bagian skenario testing the water. Nah, kalau nanti masyarakat kemudian marah, ada 2 kemungkinan, dia mundur, atau yang kedua dia konsolidasi laporan itu untuk diteruskan ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal kalau kita yang lapor itu udah pasti ditolak sejak awal itu, karena mereka akan menggunakan dalih, bukan dalih ya, memang argumentasi sahih bahwa asas pelaporan tindak pidana itu adalah locus delicti, apalagi yang dilaporkan itu kan bukan tindak pidana ITE-nya, tetapi tidumnya 160 KUHP gitu kan. Kenapa ini kok bisa diterima gitu? Padahal kalau kita bicara tentang 160 KUHP ya harus locus delictinya di mana gitu ya, harus jelas ya. Betul, dan kita sudah tahu locus delictinya itu di Solo dan Yogyakarta. Kalau ini dilaporkan di Mabes Polri, bolehlah kemudian diterima, karena wilayah hukum kewenangan penyelidikan dan penyidikan Mabes Polri kan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk meliputi Solo dan Yogyakarta begitu loh. Ini yang harus kita sampaikan. Selanjutnya yang ketiga, kita juga perlu yang sampaikan kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam perkara ini dengan apa? Mempersoalkan unsur-unsur pidana yang dipaksakan diterima dalam laporan itu. Kita kan tahu aktivitas kawan-kawan ke Solo, ke Yogyakarta itu melakukan 2 hal ya. Yang pertama ingin memverifikasi, memvalidasi sekaligus memastikan apakah UGM benar-benar telah mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo yang sebelumnya UGM ya kan, mengeluarkan statement sudah punya 34 alat bukti. Nah ternyata ketika didatangi UGM hanya menyodorkan 2 skripsi, 1 skripsi Jokowi, yang kedua skripsi teman lain yang didalihkan itu seangkatan dengan Jokowi sehingga formatnya sama, tapi belakangan baru diketahui teman yang lain itu ternyata tesis bukan skripsi. Itu pun didesak itu ya. Sudah kata Roy Suryo sudah mau berakhir pertemuan, di pertengahan itu baru tuh keluar skripsinya Jokowi. Awalnya tidak mau dikeluarkan gitu.
Iya, dengan berdalih itu bagian dari rahasia ya dari UGM. Padahal kalau kita merujuk kepada undang-undang tentang kebebasan informasi publik KIP, jadi skripsi itu bukan termasuk dokumen yang dikecualikan sehingga tidak bisa berdalih, itu ditutupi oleh UGM gitu kan. Itu kan sempat berdebat juga tentang undang-undang KIP-nya gitu. Nah yang kedua, kawan-kawan itu kan ingin data, memverifikasi, uji validitas sekaligus memastikan ke Solo, ke Jokowi. Sederhana saja, mereka ingin ditunjukkan ijazahnya. Kalau ada ya sudah, kalau tidak ada ya mau gimana lagi. Tapi kan ternyata di Solo jawabannya adalah Jokowi menyatakan bahwa orang yang meminta itu tidak punya kewenangan dan dia juga tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya. Dan sudah selesai, berakhir, pulang, tidak memaksa. Kalau nggak boleh sudah. Nah, kok bisa ini kemudian dianggap sebagai penghasutan, ya, melawan kekuasaan umum? Ini masyarakat semuanya harus bicara. Ini nggak boleh. Ini kemudian polisi dalam perkara ini ngawur ya, langsung mengkategorikan aktivitas bertanya untuk memastikan itu sebagai tindakan penghasutan. Ini dasarnya apa? Kok bisa diterima LP itu gitu loh. Saya ini punya pengalaman banyak. Kalau LP itu debatnya panjang kali lebar dulu untuk meyakinkan penyidik bahwa setidaknya ya dari deskripsi persoalan itu telah memenuhi unsur dugaan tidak pidana yang dilaporkan. Nah kalau ini kan nggak masuk, penghasutannya di mana gitu loh. Nah ini maksud saya jangan hanya kita bicara, karena ini menjadi persoalan publik, maka seluruh ahli-ahli hukum kita harapkan untuk bicara speak up terkait ini. Dan yang paling penting saya kira ini perlu saya sarankan kepada kekuasaan untuk hadir gitu loh. Kan persoalan ini berlarut-larut kan karena selama ini kekuasaan tidak hadir, membiarkan sengketa ini berlarut-larut antara rakyat dengan Jokowi tanpa ada penengah. Sebenarnya kalau kekuasaan hadir, ya memerintahkan itu untuk diaudit atau setidaknya ditunjukkan, itu kan sebenarnya bisa meredam. Tapi kok kita itu seperti hidup tanpa ada negara sepertinya gitu, sehingga kita bertarung sendiri-sendiri. Dan yang paling penting, saya juga perlu ya menyampaikan kepada masyarakat bahwa Saudara Joko Widodo itu memiliki 3 sifat sekaligus. Ya, sifat yang pertama itu dia pengecut, sifat yang kedua itu dia tidak punya harga diri, sifat yang ketiga itu dia gemar memecah belah anak bangsa. Di mana kepengecutan dirinya? Ya, pengecutnya dia tidak melaporkan sendiri kasusnya. Kan sebelumnya dia katakan bahwa dia merasa dicemarkan, difitnah. Kalau kita konsisten dengan pernyataan dicemarkan dan difitnah, ini kan 310 KUHP, delik aduan, maka dia sendiri harus melaporkan. Kenapa kemudian orang lain melaporkan? Ini kan pengecut. Atau asumsinya, bahkan keyakinannya dia memang tak punya ijazah asli, sehingga kalau dia lapor kasus dengan fitnah percembaran, dia harus bawa ijazahnya, takut ketahuan ijazahnya nggak asli, lalu pakai tangan orang lain. Nah, ini kan pengecut. Yang kedua, ini orang tidak punya harga diri, sudah berkali-kali dia disebut fitnah, ya, dia dikatakan dia itu kena fitnah dan dicemarkan, tapi nggak hadir sendiri. Beda dengan SBY. SBY saya ingat loh dulu pernah dicemarkan, dia gentleman, lapor sendiri, walaupun akhirnya saat itu nggak lanjut ya perkaranya. Tapi SBY menunjukkan dia punya kehormatan gitu, sebagai orang yang punya kehormatan, dia harus membela dirinya sendiri. Nah ini dia tidak membela dirinya sendiri, justru masuk ke kategori yang 3. Dia mengadu domba anak bangsa, orang lain yang suruh lapor. Ini siapa yang kemudian dipersoalkan, siapa yang melaporkan, yang dipersoalkan ijazah Jokowi, yang melaporkan orang lain, ini kan nggak nyambung. Ini kan akhirnya masyarakat kita terbelah. Dan saya tegaskan, legasi memecah belah anak bangsa Saudara Jokowi itu bukan hanya hari ini, sejak dia jadi presiden. Bahkan kita ketahui sejak dia jadi presiden kan kita mengalami pembelahan. Ada anak bangsa yang disebut cebong, ada anak bangsa yang disebut kampret, dan terakhir muncul kadrun. Itu kan terjadi di era Jokowi. Begitu kira-kira Bang Refli. Oke bro, di sini Anda mencantumkan nomor HP ya. Itu ya, kalau seandainya ada Sobat RH atau teman-teman atau pemirsa yang ingin menyatakan dukungannya, itu semua bebas mencantumkan namanya atau orang tertentu saja? Bebas, itu semua asal dia masuk kategori aktivis atau tokoh atau advokat, dia ingin membersamai masuk. Namun nanti dalam prosesnya akan kami pilih, nanti kelompok advokat kami
kumpulkan tersendiri untuk persiapan pembelaan. Tokoh juga kita berdayakan sesuai dengan ketokohannya, aktivis juga kita berdayakan sesuai dengan peran dari aktivisnya itu. Karena kan kita sih berharap ini tidak sampai ke pengadilan, tapi kalau sampai kan kita butuh dukungan semua ya, dukungan tokoh, dukungan ahli, dukungan aktivis. Nah, saat yang jelas pendampingannya juga butuh. Yang jelas jadi semua, you are not alone ya, Anda tidak sendirian gitu ya. Itu pesan yang paling penting, Anda tidak sendirian dan ini bukan kasus Anda. Ini kasus seluruh rakyat, begitu. Nah, ini Anda menyertakan nomor handphone. Ini tidak keberatan kalau kita kasih tahu nomor handphone yang kemudian bisa di WA-kan. Gimana keberatan? Waktu itu sudah beredar seluruh Indonesia itu, dong. Oke. Ya saya sebutkan ya. Jadi Anda bisa menuliskan nama Anda, baiknya nama lengkap ya. Di kosong. Ya, jadi nama itu saya tuliskan setelah ada WA yang masuk dan menyebutkan namanya agar dimasukkan dalam daftar itu. Ya. Kadang-kadang sudah dicatatkan dalam daftar itu, kemudian saya geser karena sudah ada yang lainnya. Makanya kalau ada yang komplain, Bang, tadinya saya nomor urutan sekian kok berubah jadi sekian. Nah, itu karena teknis saja. Kenapa? Saat dia menuliskan di urutan sekian, nah tabulasi data di saya sudah ada yang lain, sehingga kan dia baru masuk saya taruh di belakangan gitu loh. Kalau saya taruh dia di urutan sesuai, ngerombak yang lainnya kan. Jadi begitu menyesuaikan. Jadi nanti kalau ada urutannya berubah mohon dimaklum. Gitu. Oke, dan it doesn't mean kalau urutannya di bawah Anda kemudian orang bawah, enggak. Ini semuanya sama ya. Jadi itu kan ada data di saya, Rahma Sarita itu baru ngirim dia di angka 200 sekian ya 200 sekian, mau gimana lagi walaupun dia dikenal sebagai tokoh begitu. Yeah. Oke, ini nomor teleponnya 0812 kemudian 9077 4763. Sekali lagi ya. Nanti di bagian bawah ada nomor teleponnya ya nanti ya, 0812 9077 4763. Tapi mungkin ada nggak imbauan bro kepada calon orang yang ingin menyampaikan namanya? Maksudnya kalau bermasalah enggak usahlah. Nanti tiba-tiba yang mendukung Roy Suryo, Dr. Tifa sedang jadi tersangka ya, kayak tipu UGM ya. Gimana? Ada imbauan tidak? Saya kira nggak ada. Kalau bagi saya siapapun silakan. Dan karena setiap kita itu kan punya tanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Bahwa kita hari ini sedang berhadapan dengan kekuasaan yang masih dalam kendali rejim sebelumnya, ya semua harus sadari. Tapi bagi saya selalu mengajarkan setiap orang itu harus punya prinsip nek wani ojo wedi ya. Kita jangan pernah ada takut karena kita bicara kebenaran. Nah, kalau kita yang benar ini takut, maka yang zalim akan semakin berani menindas. Sebaliknya, yang harus takut dan dia itu khawatir itu adalah orang-orang zalim. Takut ditawar rakyat, takut dikeroyok rakyat karena kezalimannya, dan takut dituntut atas segala perbuatannya. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak ada yang dikhawatirkan gitu loh. Oke. Bro, saya mau bacakan beberapa aspirasi dari Sobat Era sekalian. Mungkin dia mau tanya atau apa ya. Coba. Semoga benar berita ini. Rasman harus dibantu perjuangannya untuk menegakkan kebenaran tentang kasus ijazah palsu. Saya kira bukan Rasman ya, tapi Rismon. Kalau Rasman beda lagi ya. Ada pengacara Rasman Arif Nasution ya. Ingat Wowo dan Wiwi adalah satu kesatuan. Gak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah yang sakit ini. Berharaplah hanya pada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian semua rakyat ikut mendukung kebenaran dan ikut memantau sidang kebohongan Jokowi. 2 Mei Revolusi Jilid 2, rakyat bersatu tangkap Jokowi dan anteknya. Ini saya cuma bacakan saja ya. Bang RH juga bikin list dukungan biar yang mau dukung bisa daftar. Saya kira tidak perlu saya bikin list dukungan sendiri. Jadi Anda dukung saja ke nomor yang kemudian sudah saya cantumkan di dalam video ini ya. Jadi sudah saya cantumkan, jadi Anda tinggal menghubungi saja WA Bro Hozinuddin. Jadi biar menjadi satu kesatuan ya. Kalau saya biarlah memberitakan ya. Kemudian harus kita dukung orang-orang pembela kebenaran.
Rakyat dukung Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa dukung untuk kebenaran. Ya. Kemudian bila skripsi dan ijazah Jokowi diuji forensik 100% pasti palsu. Kenapa notifikasi setiap live nggak muncul? Ini beda lagi nih ya. Kemudian rapatkan barisan rakyat Indonesia, mahasiswa, aktivis, buruh, kejar, tangkap Mulyono. Oke. UGM jujur maka selesai dari masalah polemik ijazah Pak Jokowi ya. Saya kira problemnya adalah UGM tidak bisa jujur, terutama karena ada konflik of interest ya. Orang menyebut misalnya ada peran Pratikno, walaupun kita nggak bisa mengklarifikasinya, tetapi melihat kedekatan dengan Jokowi dan kemudian dia mantan rektor UGM dan juga ketua wali amanat, rasanya nggak mungkin lah tidak terlibat ya bro ya. Halo. Halo, ya gimana bang? Ya oke, nanti saya Wow dan Willy adalah pasangan teman tapi mesra. Kemudian dukung pengungkapan ijazah Jokowi, ganti rektor UGM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Macam-macam sih ini, banyak sekali, jadi nggak bisa saya bacakan semua. Silakan bro, mungkin ada yang ingin Anda tambahkan atau Anda ingin komentari secara umum? Ya, yang secara umum pertama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton di RH Channel ini karena sudah juga memberikan atensi, dan saya kira tolong diamplifikasi kepada yang lainnya. Karena ini persoalannya bukan masalah benar salah. Kalau benar, udah jelas kita benar. Sedang Insya Allah ya. Kita kan menyuarakan memperjuangkan kebenaran kan sudah benar. Nah, yang belum pasti itu kan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak, itu yang belum pasti. Yeah. Makanya perjuangan kita menuntut ke sana. Yeah. Nah, perjuangan untuk menuntut itu benar, dijamin konstitusi. Nggak ada konstitusi kita tuh melarang orang mencari tahu kebenaran sebuah informasi, kemudian menyampaikan pendapat, apalagi pendapat tadi berdasarkan keahlian atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini nggak ada yang salah begitu. Hanya ini persoalannya bukan masalah benar yang salah, tapi siapa yang lebih berkuasa gitu loh. Kalau kekuasaan punya aparat untuk digerakkan, nah tinggal kita punya suara rakyat untuk saling bersuara, mengamplifikasi. Ada gium di era sosmed ini kan sangat terkenal itu, no viral no justice itu. Nah, harapannya dengan kita saling mengamplifikasi ini menjadi viral sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang kita ini ya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jangan sampai orang benar itu ke depan menjadi takut mengutarakan kebenaran karena ada presiden yang benar itu selalu dipenjara, atau selalu kriminalisasi. Ini yang harus kita lawan karena ini berkaitan dengan presiden ke depan. Dan yang terakhir saya kira ikuti terus ya update perkembangan ini, karena memang kalau nggak kita kawal terus, ada celah sedikit ya mereka menggunakan kekuatan kekuasaan untuk melakukan tindakan. Karena saya perlu jujur saja saya tegaskan, de jure presiden kita Prabowo Subianto, tapi secara de facto saudara Jokowi ini masih punya kekuasaan. Ini yang menjadi persoalan, sehingga sampai hari ini persoalan ijazah palsu ini tidak pernah kelar sebagaimana dulu pernah bergulir saat Bambang Tri dan Gus Dur diadili. Begitu. Oke, terima kasih Bro Hozinuddin. Kalau boleh di spill, sekarang kan 236 yang di berita saya ini. Berapa persisnya tambahannya kira-kira sudah di tangan Bro? Saya cek dulu sebentar ya tadi. Iya. Tapi masih ada yang WA belum saya masukkan. Iya. Saya cek aja yang terakhir yang sudah masuk tabulasi. Itu di sini sebentar, dikit lagi. Ini sudah 234 ini, tapi masih ada beberapa yang saya kira bisa 250-an karena banyak yang belum masuk. Oh, di saya 236 ya, berarti kira-kira 250-an ya. Sebentar, saya cek di belakang. Di sini iya, betul, 235 itu. Di Abang berapa? 226? 236 di saya. Oh, sudah 36. Oh, berarti data tadi nih saya sepil. Oke. Ya, sekitar 250-an lah gitu. 250-an. Ya, mudah-mudahan terus bertambah, dan sekali lagi kalau mau ikut menjadi bagian di 081290774763. Bro, terima kasih banyak Bro ya. Jangan bosan-bosan saya ganggu.
Ya, Karena ya. kita sama-sama mencari kebenaran ya, bukan pembenaran tentunya. Betul sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.